Halo guys, apa kabar kalian semua? Oke, kembali saya akan membahas alur cerita film. Dan film yang akan dibahas kali ini adalah film action asal Korea yang berjudul Hostage Celebrity Missing. Film ini dibintangi oleh pemeran utama yaitu aktor asal Korea yang bernama Hwang Jung-min, yang juga berperan sebagai Hwang Jung-min. Yang dimana di film ini Jung-min diceritakan sebagai aktor Korea yang sangat terkenal, namun dia menjadi target penculikan oleh para penjahat yang menginginkan uangnya. Oh ya, film ini adalah remake atau film yang dibuat kembali dari film asal Cina berjudul Saving Mr. Wu yang dibuat pada tahun 2015. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita terlihat Jung Min yang juga aktor terkenal sedang wawancara akan filmnya yang baru saja rilis. Setelah beres wawancara dengan wartawan, Jung Min pun pulang bersama manajernya. Namun karena pekerjaan sudah selesai, Jung Min meminta para manajernya agar pulang duluan saja, karena Jung Min sedang ingin sendiri. Selanjutnya, Jung Min yang sedang dalam perjalanan terlihat diikuti oleh beberapa orang yang ada di dalam mobil. Nah, Jung Min pun sebelum pulang ke rumah, dia mampir dulu ke salah satu swalayan untuk membeli minum. Dia juga sempat mengobrol dengan penjaga toko swalayan ini. Dan penjaga toko ini tidak sengaja memberitahu pada Jung Min bahwa ada pemilik kafe beserta satu karyawannya yang hilang diculik. Jung Min pun terlihat lumayan kaget melihat berita itu. Saat keluar, Jung Min kaget ketika melihat ada beberapa berandalan yang menaiki mobilnya. Jung Min pun terlihat jengkel akan berandalan ini. Ya, mereka adalah para berandalan yang berniat menculik Jung Min. Dan ini adalah ketua gangsternya sekaligus otak penculikannya yang bernama Choi Ki-wan. Dan ini beberapa anak buahnya juga, dan salah satunya yang botak ini bernama Yom Dong Hoon. Jung Min yang jengkel akan tindakan mereka yang nyeleneh pun mencoba mengusir mereka. Namun mereka malah terlihat ingin mengajak berkelahi pada Jung Min. Sampai pada akhirnya mereka pun pergi. Jung Min pun juga pergi menuju ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan dia kaget karena dompet dan kunci mobilnya tertinggal di toko swalayan. Dan saat itu juga terlihat Jung Min akan ditabrak oleh sebuah mobil box, yang ternyata itu adalah si Choi Ki-wan bersama komplotannya, yang langsung menyekap Jung Min masuk ke dalam mobil. Sampai akhirnya Jung Min dibawa ke suatu tempat oleh beberapa gerombolan tadi, yaitu tempat yang sangat terpencil yang ada di gunung. Dia diculik dengan keadaan diikat. Nah, Dong Hoon ini pun mengabadikan momen ini dengan membuat video. Awalnya Jung Min bertanya pada para penculik ini, apakah ini hanya sebuah prank yang mereka upload di YouTube? Namun ternyata ini adalah bukan prank. Dan ternyata ini asli, nyata penculikan. Nah, saat itu juga mereka memperlihatkan pada Jung Min bahwa ada satu orang lagi yang disekap. Ternyata setelah Jung Min menyadari itu adalah wanita pebisnis yang hilang diculik, yang sebelumnya ditunjukkan oleh penjaga toko swalayan pada Jung Min. Lalu di situ Choi Ki-wan pun langsung memperlihatkan sebuah video yang dimana di video itu terlihat ada seorang pria yang juga rekan wanita yang diculik ini. Jung Min pun menonton video ini dan seketika dia kaget bahwa pria ini terlihat tidak bisa mengabulkan permintaan Choi Ki-wan untuk memberikan sejumlah uang yang lumayan besar jumlahnya. Sampai akhirnya mereka membunuh pria ini di depan rekannya. Setelah melihat video ini, Jung Min pun diminta untuk memberikan sejumlah uang. Di situ juga mereka mencoba membunuh wanita yang bernama Soyeon, karena diketahui Soyeon juga tidak mampu memberikan uang pada mereka. Namun di situ Jung Min berteriak untuk jangan membunuhnya. Jung Min berjanji dia akan memberikan sejumlah uang yang totalnya berjumlah 5 miliar. Mendengar itu, Ki-wan pun langsung menghampiri Jung Min dan mengatakan bahwa uang yang dia janjikan tidak seberapa, karena mengetahui Jung Min adalah seorang aktor yang sangat terkenal. Namun Jung Min bilang bahwa dia hanya mampu memberikan uang segitu. Ya, 5 miliar uang yang sangat banyak juga kan. Ki-wan dan anak buahnya langsung menghampiri Jung Min dan meminta dompet serta kartu ATM-nya. Namun dia sadar dompetnya hilang di swalayan. Jung Min pun malah bilang dompetnya tertinggal di rumahnya dan dia tidak menyebutkan di swalayan. Lalu Choi Ki-wan meminta pada Jung Min untuk memberikan PIN pintu rumahnya, atau mungkin kata sandi, kunci pintu rumahnya. Jung Min pun memberitahu PIN pintu rumahnya serta PIN ATM-nya.
Sampai akhirnya Choi Ki-wan dan anak buahnya pergi ke rumah Jung Min. Sementara di situ Dong-hun dan Set-bul dan satu anak buahnya lagi bertugas menjaga Jung Min. Selanjutnya Jung Min meminta tolong untuk menelpon rekan aktornya untuk memberitahu bahwa hari ini dia tidak bisa mengikuti wawancara. Namun Dong-hun mengatakan, jika kau mencoba melapor bahwa dirinya diculik, dia akan dihabisi. Sampai akhirnya Jung Min menelepon rekannya dan memberitahu bahwa dirinya tidak bisa mengikuti sesi wawancara. Rekannya ini sempat aneh akan omongannya Jung Min. Sampai akhirnya Jung Min mengatakan minta maaf pada salah satu wartawan dan mengatakan nama wartawannya berulang kali di depan Dong-hun. Dong-hun sempat curiga akan hal ini. Dia mencurigai bahwa itu adalah kode dari Jung Min. Sampai akhirnya Dong-hun pun menutup teleponnya. Dong-hun yang curiga langsung menggertak Jung Min. Namun Jung Min bilang bahwa itu dua orang nama wartawan yang mempunyai janji dengan dirinya. Nah, Choi Ki-wan pun akhirnya bisa masuk ke rumah Jung Min. Di situ dia mencari kartu ATM serta dompetnya Jung Min. Namun ternyata setelah diacak-acak seluruh area rumahnya, tidak ada dompet serta ATM-nya. Ki-wan pun langsung menelpon Dong-hun dan meminta bicara pada Jung Min. Di situ Jung Min yang dicurigai berbohong langsung diminta jujur tentang di mana dompet dan ATM-nya. Sampai akhirnya Jung Min harus jujur bahwa ATM dan dompetnya tertinggal di toko swalayan. Nah, selanjutnya di situ Ki-wan sempat kaget karena ada manajer Jung Min yang datang ke rumah. Nah, sebelum masuk, manajer Jung Min ini mendapat telepon dari rekan aktor si Jung Min. Dan dia menyampaikan pesan yang telah Jung Min katakan tadi, bahwa Jung Min mengatakan dia tidak bisa ikut wawancara. Dan Jung Min minta disampaikan permohonan maaf pada dua wartawan yang namanya disebutkan tadi oleh Jung Min. Dan saat itu juga manajer Jung Min baru ngeh bahwa itu adalah kode dan bahwa nama wartawan yang Jung Min sebutkan adalah nama dua orang polisi. Sampai akhirnya manajer Jung Min pun langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Jung Min terlihat meminta bantuan pada anak buah Ki-wan untuk membelikan obat jantung karena dia mengaku punya penyakit lemah jantung. Anak buahnya ini sempat tidak percaya dan dia langsung memanggil Dong-hun. Dong-hun awalnya juga curiga akan Jung Min yang terlihat berbohong. Namun So-yeon juga berteriak bahwa Jung Min benar-benar punya penyakit jantung dan meminta pada mereka untuk membelikan obat. Sampai akhirnya Dong-hun pun pergi sendiri untuk membeli obat ke apotik. Nah, kembali lagi di tempat lain, ada Ki-wan yang tiba di toko swalayan. Lalu dia mengambil sesuatu, sampai akhirnya dia menghabisi penjaga toko swalayan ini. Ki-wan pun akhirnya berhasil mengambil dompet dan kunci mobil Jung Min, sampai akhirnya dia pun berhasil kabur. Nah, selanjutnya Jung Min yang berhasil mengelabui Dong-hun, dia langsung memanfaatkan keadaan. Jung Min pura-pura pingsan. Dan saat dia mencoba memberi napas buatan, Jung Min langsung hajarnya. Sampai akhirnya Jung Min bisa membuka tali pengikatnya dan dia juga membuka tali yang mengikat So-yeon. Dan mereka berdua pun mencoba kabur dari situ. Namun sayangnya di situ ada Set-bul yang membawa pistol. Nah, Dong-hun juga di situ baru saja tiba. Alhasil Jung Min dan So-yeon pun harus melawan mereka. Sampai akhirnya pistol yang dipegang Set-bul lepas. Dan di situ So-yeon tidak sengaja menembak Set-bul. Dong-hun yang dimana dia kekasih dari Set-bul, dia pun langsung histeris melihat kekasihnya tertembak. Sementara Jung Min dan So-yeon pun akhirnya berhasil untuk kabur. Saat kabur, Jung Min mengatakan pada So-yeon untuk bersembunyi saja di tempat ini seorang diri. Sementara Jung Min mencoba berlari untuk mengalihkan perhatian. Sampai akhirnya Jung Min pun berlari dan dikejar oleh Dong-hun serta anak buahnya. Dan tiba-tiba So-yeon yang bersembunyi langsung dikejutkan oleh Dong-hun yang menemukan dirinya. Sementara Jung Min yang berlari entah kemana, dia harus menerima musibah karena dirinya terjatuh. Lalu kembali di tempat lain, Choi Ki-wan yang baru saja menghabisi penjaga toko, dia tidak sengaja bertemu dengan kedua orang polisi yang sedang mencari dirinya. Karena diketahui Ki-wan ini adalah buronan. Awalnya Ki-wan berusaha menolak untuk diajak bicara. Namun karena polisi ini tahu bahwa dirinya buronan, polisi pun memaksa Ki-wan untuk menyerahkan diri. Namun tiba-tiba ada anak buah Ki-wan yang membawa taksi yang langsung menabrak kedua polisi ini.
Kiwan dan anak buahnya ini pun langsung kabur. Dan akhirnya mereka pun terlibat kejar-kejaran. Sampai akhirnya Kiwan ini menabrak salah satu toko sampai hancur. Sampai dia tidak bisa kabur kembali. Di situ banyak polisi yang mencoba menangkap mereka. Anak buah Kiwan ini mencoba melawan para polisi ini. Nah, tiba-tiba ada sebuah bom di situ yang dilemparkan oleh Kiwan. Sampai akhirnya di situ pun terjadi sebuah ledakan. Kiwan pun berhasil kabur, sementara anak buahnya berhasil ditangkap. Nah, anak buahnya ini berteriak saat di kantor polisi bahwa dirinya serta Kiwan dan beberapa komplotannya telah berhasil menculik pemilik kafe dan seorang aktor yang bernama Kwang Jung Min. Sampai akhirnya Jung Min pun sekarang diketahui oleh polisi dan masyarakat bahwa Jung Min menghilang karena diculik. Lalu kembali pada posisi Jung Min yang terjatuh dan pingsan pun akhirnya kembali sadar. Dia mencoba minta pertolongan sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang kakek tua di situ. Kakek tua ini pun langsung menyuruh Jung Min masuk ke dalam. Dan tiba-tiba Jung Min ini malah dikunci dari dalam oleh kakek tua ini. Kakek tua ini juga yang kenal seorang polisi langsung menelepon polisi yang sedang diskusi untuk penyelamatan Jung Min. Kakek ini mencoba mengatakan bahwa aktor Jung Min ada di tempat dirinya. Namun polisi ini yang mengetahui bahwa kakek ini sering ngawur dalam berbicara. Polisi ini pun seakan-akan tidak percaya dan mengabaikan perkataan dari si kakek. Lalu saat itu juga datanglah Dong Hun ke rumah kakek tua ini. Dong Hun langsung bertanya pada kakek ini tentang Jung Min. Namun si kakek mengatakan dirinya tidak mengetahui apa-apa. Dong Hun yang merasa heran pun langsung pergi. Di situ kakek ini langsung membuka pintu dan meminta Jung Min untuk keluar. Namun tiba-tiba Dong Hun kembali lagi dan langsung memukul kakek ini. Sampai akhirnya Jung Min pun kembali ditangkap oleh Dong Hun. Jung Min dan Soyeon pun kembali diikat di situ dengan rantai. Sementara Dong Hun terlihat sedang mengobati luka tembak di perut Set Bull. Nah, di tempat lain ada Kiwan yang sedang berada di suatu tempat. Dan dia yang mengetahui pin ATM yang Jung Min berikan itu salah. Nah, Kiwan pun langsung menelpon Dong Hun untuk meminta bicara lagi pada Jung Min. Namun di situ Dong Hun malah balik marah pada Kiwan karena keadaan Set Bull yang kritis dan dia kesal karena Kiwan hanya memikirkan uang dan dirinya sendiri saja. Dan Dong Hun diminta oleh Kiwan untuk kembali ke gudang. Dan jika Kiwan tidak kembali dalam jam 10, Dong Hun mengatakan akan membunuh semua orang yang ada di sini. Dong Hun pun langsung menutup teleponnya. Kiwan yang tidak terima bahwa anak buahnya mengancam dirinya, Kiwan pun langsung merencanakan sesuatu. Nah, Kiwan ini malah tiba di kantor polisi dan seolah-olah menyerahkan diri pada polisi. Alhasil, polisi yang berniat sedang mengejar Kiwan pun langsung buru-buru menangkap Kiwan dengan mudah. Nah, saat diinterogasi, Kiwan pun diminta mengaku dan memberitahu pada polisi di mana tempat dirinya menculik Jung Min. Namun, Kiwan memberikan satu syarat pada polisi ini. Jika para polisi ini ingin menyelamatkan Jung Min, Kiwan meminta pada polisi bahwa dirinya harus ikut juga ke tempat Jung Min diculik. Dan dia juga mengatakan para polisi ini harus bergerak cepat karena Dong Hun anak buahnya akan membunuh Jung Min serta yang lainnya setelah lewat jam 10. Nah, kembali ke gudang, di situ terdengar ada teriakan. Ternyata itu adalah Dong Hun. Ternyata Dong Hun histeris setelah mengetahui kekasihnya yaitu Set Bull yang sudah meninggal. Di tempat lain, Choi Kiwan ini karena sudah bersepakat dengan polisi, dia terlihat ikut pergi dengan para polisi untuk menuju tempat Jung Min disekap. Lalu berikutnya, akhirnya Choi Kiwan dan para polisi pun tiba. Di situ dia memanggil nama Dong Hun untuk keluar. Dong Hun yang kaget karena dia berada di ruang sebelah, dia pun mencoba bersembunyi. Choi Kiwan berhasil melancarkan misinya karena dia membawa para polisi ini ke tempat jebakannya yang sudah dipasangi bom. Alhasil tempat itu pun terjadi ledakan dari bom yang Kiwan dan komplotannya buat sebelumnya. Kiwan pun kembali berhasil kabur dan menuju ke ruangan sebelah tempat keberadaan Jung Min. Dong Hun yang berhasil melawan kedua polisi ini langsung berlari dengan Jung Min ke dalam mobil. Dong Hun mencoba membawa Jung Min kabur kembali. Namun di situ ada Kiwan yang baru saja tiba dan langsung menembak ke arah Dong Hun. Lalu kemudian Kiwan mencoba menghampiri Jung Min. Sampai akhirnya Jung Min yang kesal pada Kiwan langsung berlari dan memukuli balik Kiwan. Nah, di situ pun terlihat Jung Min dan Kiwan ini berkelahi. Kiwan sempat akan dihabisi oleh Jung Min, namun di situ para polisi pun tiba dan menghentikan perkelahian Jung Min dan Kiwan.
Sampai akhirnya Ki-wan kembali ditangkap dan Jungmin serta Soyeon pun selamat. Nah, 2 tahun kemudian diceritakan Jungmin ini vakum dulu dari dunia hiburan. Namun cerita penculikannya ini kembali dijadikan film, yang dimana pemeran utamanya diperankan oleh sahabat atau rekan aktornya ini. Dan tamatlah filmnya guys.